Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah, sebab semua nikmat, semua karunia, semua kesenangan, suka dan duka, nikmat maupun balak semua berasal dari Allah. Dan setiap nikmat yang sampai kepada kita habiskan, semuanya akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita senantiasa menjadi hamba yang pandai bersyukur dan tidak kufur, tidak ingkar kepada nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah? Yaitu dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam rangka kita beribadah kepada Allah. Dan mari kita jauhi sifat-sifat yang buruk, akhlak yang tercela. Kita jauhi semampu mungkin semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah dengan kita bertakwa, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan Allah, senantiasa hidup kita akan senantiasa diberikan keselamatan, keberkahan dari Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Mustaqim yang insyaallah mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada siang hari ini adalah tentang kunut nazilah. Ada dua akar kata dari tema kita ini. Yang pertama adalah kunut, yang kedua adalah nazilah. Kunut itu secara bahasa, dalam bahasa Arab itu artinya berdiri. Bahkan lebih spesifik lagi disebutkan artinya adalah tulul qiyam, ya, yaitu lama berdiri. Tulul qiyam, ketika kita berdiri menghadap Allah, kita beribadah, sholat terutama kaitannya adalah tentu dengan ibadah sholat. Karena tidak ada kunut di luar sholat, ya, tidak ada kunut di luar sholat. Coba, ibadah apa? Puasa. Ibadah puasa ada kunut? Nggak ada, ya, itu bukan bagian dari puasa. Zakat tidak ada kunutnya. Ya, haji umroh tidak ada kunutnya. Yang hanya ada sunnah ibadah kunut itu adalah sholat. Nah, sholat yang seperti apa? Kalau dalam pandangan fikih Islam, imam-imam mazhab yang biasa kita pelajari itu adalah ada dua jenis kunut, yaitu kunut subuh dan kunut nazilah. Kunut subuh di kalangan para ulama 4 mazhab tidak sepakat. Tidak ada kata sepakat dan ijma bahwa kunut di dalam sholat subuh itu menjadi sunnah yang kalau kita kerjakan berpahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Ya, maka itu di kalangan ulama mazhab Hanafi dan Hambali kunut itu tidak ada, tidak disunnahkan, bahkan dianggapnya bid'ah. Gitu. Kalau di dalam mazhab Maliki sunnah kunut subuh, ya. Tetapi dilaksanakannya sebelum ruku. Jadi setelah membaca Fatihah, membaca surat, ya, sebelum ruku itu ada kunut subuhnya, itu menurut mazhab Maliki. Kalau mazhab Imam Syafi'i yang berlaku di tanah air kita, terutama di tanah Melayu, pada umumnya itu kunut subuh, ya, dinilai sunnah sama dengan mazhab Maliki, tapi dipraktekkannya, dilaksanakannya setelah ruku pada saat i'tidal. Ya, ketika sami Allahu liman hamidah, ya, Rabbana lakal hamdu atau tabarakasmuka wa ta'ala jadduk, baru membaca doa kunut subuh yang terkenal itu, Allahumma hdina fiman hadait. Itu ya. Nah, kunut subuh tidak ada kesepakatan ulama. Nah, sementara yang jenis kedua adalah kunut nazilah, ya. Berdoa juga. Kunut juga dilaksanakannya sebelum ruku atau setelah ruku ketika masa i'tidal di rakaat terakhir. Rakaat terakhir di semua sholat. Ya, bukan hanya sholat
subuh. Semua sholat, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, di rakaat terakhir, ya, itu ada sunnah kita membaca doa kunut nazilah ketika terjadi bencana. Nazilah itu artinya bencana, peristiwa besar. Peristiwa besar selain hari kiamat itu disebut nazilah. Ya. Terutama peristiwa besar itu terkait dengan ancaman terhadap nyawa kaum muslimin. Kalau peristiwa besar musibah, orang kehilangan dompet, ada nggak kunut nazilah? Nggak ada. Ya. Ada kehilangan surat tanah, nggak ada kunut nazilah, ya. Kehilangan mobil, sahamnya hancur di bursa saham, ya udah sahamnya barang haram, hancur lagi dia, sedih gitu kan. Itu nggak ada kunut nazilah, bos, ya. Ya, nggak ada kunut nazilah itu. Ya. Yang hanya disunnahkan, dianjurkan untuk kita membaca kunut nazilah di setiap rakaat terakhir semua sholat fardu itu adalah bahaya yang mengancam nyawa kaum muslimin. Apakah dia berupa penyakit yang sifatnya meluas, ya, menular, berbahaya, wabah, gitu. Itu wabah. Seperti kemarin ketika corona kita juga ada yang membaca kunut nazilah supaya diangkat penyakit wabah itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau sakit 1-2 orang, satu keluarga mencret, masuk angin, itu nggak ada kunut nazilah. Ya, ini yang mengancam nyawa. Potensi nyawanya hilang itu besar dan berlaku umum. Itu. Yang kedua, ketika terjadi peperangan itu menimpa umat Islam, yang menjadi korbannya adalah umat Islam. Atau konflik yang melibatkan korbannya itu adalah umat Islam. Dan itu dalam rangka mempertahankan agama Allah. Ya, bukan mempertahankan nama keluarga, bukan mempertahankan nama institusi, ya. Kalau kita bela lembaga, bela institusi, ya, kemudian kita perang, tarung sama kubu sebelah gitu kan. Main carok, main apa gitu ya. Itu kalau ada yang melibatkan korban-korbannya umat Islam itu nggak ada kunut nazilah itu. Tapi ini dalam konteks apa? Konflik atau perang yang suci yang disebut dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itu menimpa umat Islam yang tertindas gitu loh. Nah, hadirin yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, dari mana asal muasal disyariatkannya atau disunnahkannya, dianjurkannya kunut nazilah ini, yaitu pada bulan Safar tahun keempat Hijriah. Ketika Nabi sudah berada di mana? Di Madinah, ya. Nabi di Madinah hijrah, ya kan? Dari Makkah ke Madinah setelah 13 tahun berdakwah, ya. Nabi dan kaum muslimin itu dalam kondisi lemah. Bisa nggak mereka balas perilaku orang musyrik? Bisa. Tapi Nabi tidak mendapatkan perintah oleh Allah. Jadi segala sesuatu dalam syariat Islam itu harus ada perintah Allah. Apakah sifatnya memerintahkan untuk dikerjakan atau melarang untuk ditinggalkan? Tidak diperintahkan oleh Allah untuk membela diri. Belum ada perintah Allah untuk berjihad. Maka kemudian Rasulullah bertahan selama 13 tahun di Makkah, lalu kemudian beliau hijrah atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, hijrah. Hijrah itu apa? Pindah tempat. Ya. Bukan hijrah seperti yang kita pahami sekarang, hijrah dari maksiat kepada taat. Itu hijrah makna spiritual. Tapi hijrah fisik yang terjadi itu hanya ketika zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hijrah dari Makkah ke Madinah. Tentu hijrah fisiknya Nabi dan umat Islam juga dalam rangka konteks ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di Madinah, meskipun Nabi sudah jauh, ya, letaknya jaraknya Madinah dari Makkah itu berapa, Pak? Kurang lebih berapa? 600 km itu. Ya, jauh. Ya,
Kalau zaman sekarang naik kereta mungkin sekitar berapa jam? Ya bangsa 4-5 jam gitu ya. Kayak Jakarta ke Semarang gitu atau kemana gitu ya. Tapi zaman dulu transportasi itu masih sangat sederhana, ya, masih kuda, unta dan sebagainya. Itu tentu memakan jarak waktu tempuhnya berhari-hari. Itu Nabi saudara umat Islam sudah jauh di Madinah. Mereka ingin damai, mereka ingin tentram, mereka ingin bisa melaksanakan ibadah ajaran agamanya sesuai dengan aturan yang berlaku dan diperintahkan oleh Rasulullah untuk menegakkan masyarakat Muslim. Di Mekah nggak mungkin itu terjadi. Nah, orang Mekah masih ganggu. Orang Mekah itu masih khawatir, orang Mekah itu masih mengancam. Ya, nggak mau walaupun Muhammad dan sahabatnya itu sudah pindah ke tempat lain, ya, udah pindah beda pulau, beda negara, tetap aja diganggu. Kenapa? Karena mereka melihat Islam itu sebagai ancaman. Ya, Islam itu akan mengancam sendi-sendi peradaban jahiliyah. Ya, yang tidak boleh tunduk kepada manusia dan hanya boleh tunduk sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dianggap ancaman. Islam itu adalah threat, ancaman. Ancaman secara spiritual, ancaman secara akidah bagi orang musyrikin. Nah, kita tahu di Madinah sudah ada berapa kali perang waktu itu. Sudah ada perang Badar tahun kedua, perang Uhud tahun ketiga, ya. Kemudian ada perang-perang kecil setelah itu. Nah, termasuk di tahun keempat Hijriah itu, pada bulan Safar, Nabi SAW ya, didatangi oleh pemimpin suku Bani Amir. Ya. Oleh siapa? Oleh Al-Barra Amir bin Malik bin Ja'far. Ya, ini pemimpin suku Bani Amir. Untuk apa? Meminta kepada Rasulullah agar Nabi mengutus dai-dai para sahabat yang bisa mendakwahkan Islam ini ke daerah wilayah Najd. Wilayah Najd. Nabi itu adanya di Hijaz. Madinah itu kalau provinsi itu dulu namanya Hijaz. Jadi sebelum ada negara namanya Kerajaan Arab Saudi modern, Mekah, Madinah itu di sebelah pesisir Laut Merah, ya, itu nama daerahnya itu Hijaz. Ya, secara umum. Dulu di bawah Kesultanan Ottoman di Turki. Nah, di sebelah sananya, di sebelah baratnya itu adalah wilayah Najd yang ke arah timur menuju Irak, yang berbatasan dengan Irak. Nah, itu wilayah Najd. Nah, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Nabi sedang semangat-semangatnya untuk berdakwah, ya, kemudian juga memperluas jaringan, tentu ajakan itu, permintaan itu sangat antusias disambut oleh Rasulullah. Ya. Kan Islam waktu itu kan dikepung, terisolasi hanya di Madinah. Nah, ada kesempatan untuk menyebarkan Islam ini ke wilayah lain. Ini belum, jauh sebelum Taif. Belum Taif. Taif itu sudah. Taif itu di Mekah, ya, maaf. Ini belum Futuh Makkah, ya. Ini belum terjadi Hudaybiyah, belum. Ya. Belum perang Ahzab, belum. Tapi Rasulullah ingin sekali dakwah Islam itu sampai ke wilayah-wilayah yang terjauh di luar Hijaz, ya. Nah, di tahun keempat Hijriah, bulan Safar tepatnya, ya, menurut sejarawan itu pada bulan Mei 625 Hijriah, ya, Nabi SAW mengutus 70 orang sahabat untuk berdakwah ke wilayah Najd. Ya, ini diriwayatkan oleh Sahih Bukhari, ya, kitab sahih, kitab hadis, yaitu kitab yang paling sahih kedua setelah Al-Quran menurut kaum muslimin, ya, di kalangan ahlus sunnah wal jamaah, ya. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka selain kaum musyrikin yang ada di Mekah, itu bangsa-bangsa suku-suku Arab di daerah lain itu sebenarnya tidak secara terang-terangan bermusuhan kepada Rasulullah. Ya, mereka ada kelompok-kelompok yang tidak ikut memerangi Nabi. Mereka nggak mau diajak oleh kaum musyrikin Mekah, kabilah Quraisy yang memusuhi Rasulullah. Ya, mereka adalah kelompok yang punya perjanjian antara mereka kaum musyrikin dengan Rasulullah. Di antara kelompok-kelompok suku Arab yang membuat perjanjian dengan Nabi itu adalah Bani Amir yang dipimpin oleh Al-Barra Amir bin Malik. Nah, beliau kemudian datang ke Madinah, dibujuk oleh
Rasulullah untuk masuk Islam, ya. Tapi ketika diajak didakwahi masuk Islam, Amir bin Malik ini belum mengatakan persetujuannya, tapi juga tidak menolak dan tidak menerima. Hanya beliau menyampaikan satu pesan, ya Rasulullah, andai engkau mengutus sahabat-sahabatmu yang dapat mendakwahkan Islam kepada rakyat kami, ya, di kalangan Bani Amir dan suku-suku yang lain, maka saya sangat senang. Maka Rasulullah, ya, menyambut seruan ini. Tapi beliau ada kekhawatiran. Saya khawatir, takut kalau saya mengutus orang-orang ini, takut nanti mereka diperlakukan buruk oleh kabilah-kabilah yang ada di wilayah Najd. Lalu apa kata pemimpin Banu Amir? Ya, dia mengatakan, tidak ya Rasulullah, engkau tidak perlu khawatir, saya yang akan menjamin mereka. Ya, biasanya kalau orang Arab itu kalau sudah ngomong itu firm, ya, bukan ngomong pagi sore itu merek makanan, ya, pagi tempe sore kedelai kan gitu, ya, beda-beda, ya, pagi ngomong apa besok ngomong apa, sore ngomong apa itu udah beda. Enggak, orang Arab itu kalau sudah ngomong janji pasti ditepati. Sama ketika Rasulullah diboikot di Mekah. Di Mekah diboikot 3 tahun, ya, oleh suku Quraisy. Diboikot ekonomi, digelandang, diusir keluar dari rumahnya, disuruh tinggal di tengah padang pasir, dibangun tenda-tenda kamp pengungsi. Ya, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kalau ada suku Arab yang memberi mereka makanan, minuman atau menjual makanan minuman pada mereka, itu akan sama-sama diboikot, akan mereka diperangi juga. Maka ada satu pemimpin bangsa Arab waktu itu di luar Makkah, ya, itu yang punya rasa peri kemanusiaan lah. Ya, mereka menolak, walaupun mereka musyrik, tapi mereka menolak boikot kepada Nabi Muhammad dan pengikut-pengikutnya. Ya, apa-apaan ini? Ini kita tidak sesuai dengan perilaku dan karakternya orang Arab. Orang Arab itu bangsa yang pemurah, bangsa yang penyantun, bangsa yang tidak mungkin memutuskan tali kerabat walaupun dia berbeda agama dengan kita. Maka dia tidak memenuhi janji atau perjanjian dengan kaum musyrikin dan bertekad memboikot perdagangan kaum musyrikin. Nah itu. Jadi ada syariatnya itu boikot produk-produk yang memusuhi Islam itu. Itu dari peristiwa yang terjadi di Makkah, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, maka Rasulullah mengutus 70 orang sahabat yang hafiz Quran, ahli Quran. 70 imam dan dai, ya, ke wilayah Bani Amir, dan kemudian mereka juga berdakwah di tengah-tengah Bani Sulaim. Nah, pada saat itulah mereka tiba di sebuah tempat namanya Bi'ru Ma'unah. Mereka dicegat. Bi'ru Ma'unah ini ada di wilayah Najd, itu tempat mereka akan berdakwah, ditugaskan oleh Nabi SAW. Padahal mereka sudah membawa surat dari Rasulullah, ya, surat dari Rasulullah untuk disampaikan kepada Amir bin Tufail. Ini pemimpin Bani Sulaim, ya. Sudah disampaikan, ya, bawa suratnya. Siapa yang bawa surat? Itu namanya sahabat Nabi yang bernama Haram bin Milhan. Haram bin Milhan ini salah satu utusan dari 70 dai dan hafiz Quran yang diutus oleh Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan oleh pemimpin kabilah Bani Sulaim dan Bani Amir, yaitu Amir bin Tufail? Dia tidak menghiraukan surat Nabi itu, ajakan untuk masuk Islam tidak dihiraukan, dan kemudian dia memberi isyarat agar pengawalnya, ya, itu membunuh atau menyiksa utusan Rasulullah yang bawa surat dari Nabi, yaitu Haram bin Milhan, ya. Haram bin Milhan adalah apa? Ditikam dengan tombak, ya. Ketika Haram bin Milhan jatuh tersungkur, bersimbah darah, sebelum ajalnya lewat, ya, mati, wafat, ya, dalam keadaan syahid, beliau sempat berkata, dan ini diriwayatkan dalam kitab-kitab sirah, diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Apa kata beliau? Fuztu wa rabbil Ka'bah. Sungguh demi Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, saya telah menang. Saya telah menang.
Jadi kemenangan itu bukan hanya kemenangan di atas kertas, kemenangan ketika pasukan itu bisa mengalahkan musuh, pasukan Islam bisa mengalahkan musuh, kemudian memaksa musuh untuk menyerah, ya. Ketika mereka menandatangani perjanjian seperti yang dilakukan oleh negara-negara Barat, sekutu yang menang perang dunia I, perang dunia II. Ketika seorang Muslim yang teguh memegang ajaran agamanya, melaksanakan perintah Allah dan Rasul, dia harus gugur syahid di jalan Allah itu. Ketika dia menunaikan tugas itu, dia berani dengan lantang mengatakan, sungguh demi Allah, Tuhan pemilik Ka'bah, saya sudah menang. Ya, jadi walaupun dia kalah, walaupun dia mati, dia merasa apa? Menang. Menang apa? Dalam misinya. Ya, sama seperti Ashabul Ukhdud. Ya, Ashabul Ukhdud tahu? Pernah baca surat Al-Buruj? Ya kan? Kisahnya ya luar biasa ya, mengharu biru. Mereka satu kampung itu dibunuh, ya, disiksa, dibakar hidup-hidup. Itu ada kisah dalam surat Al-Buruj, ya, disebut oleh Nabi SAW juga dalam beberapa hadisnya. Nah, jadi mereka itu tidak kalah walaupun harus mati. Ya, sama dengan ya teman-teman kita, saudara kita pejuang di Palestina, rakyat Gaza itu misalnya, ya, walaupun secara material, ya, persenjataan, perlengkapan militer lebih canggih Israel, karena Israel itu di backup penuh oleh Amerika. Ya, dikirim duit, dikirim pesawat, dikirim bom. Ya, udah berapa ribu ton bom itu yang sudah dimuntahkan ke wilayah Gaza, Palestina itu. Ya, itu luar biasa. Ya. Tapi mereka tidak kehilangan moral. Ya, semangat moralnya tinggi. Dari waktu ke waktu, kerugian-kerugian yang ada di pihak Israel itu jelas telak. Ya. Karena apa? Karena yang berhasil dilumpuhkan oleh pejuang Palestina itu adalah tentara. Ini bedanya. Kalau orang Islam perang itu tidak pernah menyasar, tidak pernah membunuh anak-anak, tidak pernah membunuh perempuan, apalagi lansia. Yang dibunuh oleh tentara kita itu adalah sesuai dengan perintah Rasul, ajaran Islam itu adalah mereka yang angkat senjata, pasukan tentara yang bersenjata. Nah, itu yang dilakukan. Dan mereka sudah kerugian berapa, hampir 2.000 tentara Israel yang tewas. Ya. Dan itu menimbulkan kerugian materi dan pukulan secara psikologis yang sangat besar kepada rezim entitas Zionis Israel. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Amir bin Tufail yang tadi menyuruh orang untuk membunuh utusan Rasulullah yang bawa surat dakwah itu, beliau kemudian menghasut Bani Amir agar memerangi dan membunuhi semua anggota rombongan kafilah dakwahnya Rasulullah itu. 70 orang. Akhirnya apa? Ya, dibantai. Awalnya ya, orang-orang di Bani Amir itu menolak. Kenapa? Karena Abu Barra, Amir bin Malik itu sudah mengikat perjanjian dengan Rasulullah. Beliau menjamin, saya jamin. Ya, saya jamin mereka berada di sana dengan selamat. Nah, tapi pemimpin Bani Sulaim ini, ya, pemimpin Bani Sulaim tadi itu si Amir bin Tufail. Kalau tadi kan Amir bin Malik, beda ya. Amir bin Tufail ini pemimpin Bani Sulaim. Ini terus menghasut, ya, memprovokasi, ya, Bani Sulaim. Kalau dengan Bani Amir nggak berhasil, dia provokasi. Nah, ketika memprovokasi, menghasut Bani Sulaim, itu kemudian beberapa klan, ya, jadi ada bangsa, ada suku, ada klan, ada di bawahnya itu ada lagi, ya. Jadi pecahan dari suku itu ada marga-marga lagi. Nah, marga dari kalangan Bani Sulaim ini ada yang kemudian menyambut hasutan dan provokasi siapa? Amir bin Tufail. Yaitu siapa? Kelompok klannya Usayyah, Ri' dan Zakwan. Ya. Maka mereka segerombolan penjahat-penjahat ini, Usayyah, Ri' dan Zakwan ini mengepung para sahabat Nabi SAW lalu membunuh mereka semua. Ya. Kecuali satu orang yang selamat. Ya, satu orang selamat ini sebenarnya terluka. Cuma dia sudah terbujur, gak bergerak, terbaring bersama sahabat-sahabat yang lain yang sudah wafat, ya, yaitu Ka'ab bin Zaid bin An-Najjar. Nah, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dengan peristiwa itulah
Karena ada satu-satunya sahabat yang selamat kemudian bisa melarikan diri, berita ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, ya. Maka Nabi sangat murka, geram, tapi murkanya Rasulullah, ya, tidak diwujudkan dalam bentuk apa? Dalam bentuk beliau membuat pasukan, ya, untuk menyerang mereka yang telah berbuat zalim, mereka yang telah berkhianat, mereka yang telah melanggar perjanjian. Padahal si pemimpinnya itu sudah mengatakan saya akan menjamin, tapi ada di antara mereka yang terhasut dan kemudian ikut berpartisipasi membunuh kafilah dakwah yang diutus oleh baginda Rasulullah SAW. Mereka ini para qurra, ya, sahabat yang wafat syahid di Bi'ru Ma'unah. Nah, kedukaan Rasulullah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Doa, ya, kunut selama 1 bulan penuh, ya, 1 bulan penuh, ya, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik dalam Sahih Bukhari bahwasanya Rasulullah SAW kunut selama 1 bulan. Kunut 1 bulan itu sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, kunut beliau, ya, baca doaku, kunut selama 1 bulan penuh di 5 waktu sholat itu. Ketika para qurra di Bi'ru Ma'unah terbunuh, dan saya belum pernah melihat Rasulullah begitu berduka dibandingkan kejadian tersebut. Ya, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Kalau di perang Uhud beliau terlukanya, sakitnya itu hati beliau itu karena beliau sendiri yang mengalami luka fisik. Ya, itu membuat beliau sedih. Tapi ini 70 orang sahabat, ahli qiraat, dai, kader-kadernya Rasulullah ini dibantai di satu tempat, dan mereka tidak bersenjata gitu loh. Kalau wafatnya matinya di perang, dibunuh oleh orang kafir, ya kan masih bisa membela diri. Dia juga bawa senjata. Itu ya nggak terlalu menyedihkan lah, kira-kira begitu ya. Ya, tapi ini mereka datang sana dalam keadaan damai, tidak bersenjata karena sudah merasa dapat jaminan keamanan dari pemimpin Bani Amir, lalu kemudian mereka dibantai di satu tempat. Coba bayangkan. Kalau ini terjadi kepada kita, ya, bagaimana perasaan kita? Itulah yang dialami oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi itu sejarah kunut nazilah, ya, Bapak Ibu dirahmati Allah. Sebab itu kita berdoa. Bagaimana doa kunutnya itu? Kunut nazilah, ya. Jadi biasanya yang dipraktekkan oleh kita kaum muslimin, walaupun tidak diajarkan secara langsung, secara detail, kunut nazilah itu dalam hadis Rasulullah SAW teksnya bagaimana, ya, itu hanya diceritakan bahwa Nabi SAW mengadakan atau mendoakan mereka selama sebulan penuh. Dalam hadisnya itu tidak disebutkan teks doa kunut nazilah yang dibaca Rasulullah, enggak. Cuma diriwayatkan begini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya. Qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran mutatabi'an fi zuhri wal asri wal maghribi wal isya'i was subhi. Rasulullah kunut, baca doa kunut sebulan berturut-turut. Baik dalam salat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh, yad'u ala ri'lin wa dhakwana wa usayyata. Beliau mendoakan kehancuran dan kebinasaan, ya, marga atau klan Ri'il, Zakwan dan Usayyah. Fi duburi kulli salatin, pada setiap akhir rakaat setiap salat. Idza qala sami'allahu liman hamidah minar rak'atil akhirah wa yu'amminu man khalfahu. Jadi ketika Nabi angkat tangan, ruku, sudah ruku, ya, i'tidal sami'allahu liman hamidah. Ketika itulah di rakaat terakhir i'tidal, beliau baca doa itu untuk apa? Untuk mendoakan kebinasaan dan kehancuran 3 kelompok di Bani Sulaim dan Bani Amir, yaitu Ri'il, Zakwan dan Usayyah. Dan sahabat-sahabat yang bermakmum di belakang beliau mengaminkannya. Ini hadisnya jelas. Nah, bagaimana teksnya itu bisa kita padukan dengan
Misalnya yang sudah akrab familiar itu ya doa kunut yang biasa ya, Allahumma hdina fiman hadait sampai akhir, nanti tinggal ditambah. Misalnya dengan teks hadis, teks doa yang pernah dibaca oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, ada Umar bin Khattab juga pernah membaca doa kunut nazilah sebagaimana yang dibiasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menghadapi peristiwa di pembantaian Bi'ru Ma'unah itu. Sayyidina Umar bin Khattab itu menambahkan doa. Ya, ada doanya, teksnya begini. Allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahdika wa nu'minu bika wa natawakkalu alaik. Ya Allah, kami memohon pertolonganmu, kami memohon ampunanmu, kami memohon hidayah petunjukmu, kami beriman kepadamu dan bertawakal kepadamu. Nuthni alaikal khaira kullah. Kami memuji, ya, kami menyebut semua kebaikan berasal darimu. Nashkuruk, kami mensyukur terima kasih kepadamu. Wala nakfuruk, dan tidak kufur atau ingkar kepadamu. Wa nakhla'u wa natruku man yafjuruk. Nah, ini ada kalimat redaksinya menarik. Kami mencabut dan meninggalkan orang-orang yang berbuat fujur, berbuat laknat, berbuat tercela kepadamu. Ya, di antara apa? Dengan khianat membunuhi orang-orang Islam. Jadi kalau ada orang Islam terbunuh, dizalimi, ya, dalam peristiwa besar, bukan peristiwa tawuran, ya. Kalau tawuran ada yang mati itu bukan kunut nazilah, ya. Nah, itu harus dihukum, ya, proses hukum itu kalau itu tindakan di luar hukum. Tapi ini sekelompok orang Islam dibunuh secara zalim, ya, dikhianati, apakah oleh orang-orang kafir dan muslim, ya. Mereka membunuhi orang-orang Islam. Nah, itu, dan orang Islam itu harus membela dirinya, membela agamanya, membela kesucian hartanya dan dirinya. Itu kata Nabi, orang yang membela diri untuk mempertahankan dirinya dan hartanya itu mati syahid. Ya, jadi membela harta saja, harta kita mau dijarah oleh orang, kita pertahankan lalu sampai kita terbunuh, itu kita mati syahid. Walaupun bukan perang agama itu. Ya, apalagi membela tanah air, membela tanah milik kita diserobot sama orang, kita bela-bela, ya, lalu kemudian kita dibunuh, ditembakin, diroket, dirudal, ya kita mati syahid. Ya, jangan Anda berpikir, ya, Anda punya rumah sah, ada batasan tanahnya, tercatat di BPN, kemudian ada sertifikatnya, hak miliknya punya Anda, lalu kemudian datang segerombolan preman, ngaku-ngaku datang ini miliknya mereka. Lalu dia menduduki tanah rumah kita, terus kita berdamai. Bisa berdamai begitu? Berdamai cincai, ya lu gua kasih separuh. Nah gitu. Ada rumah 2 lantai, kita 1 lantai bos. Nggak bisa begitu. Itu bukan orang Islam, ya. Itu cemen, itu pengecut. Ya, itu nggak mempertahankan harga diri dan hartanya. Nah, justru dia berdosa begitu. Kenapa? Memberi hak kepada orang jahat, memberi hak kepada orang zalim, memberi hak kepada para perampok, perampas. Kok kita beri hak? Itu salah dalam pandangan Islam. Ya, itu yang seperti terjadi di Palestina. Kenapa orang-orang Palestina itu nggak mau keluar? Tanahnya dirampok. Kalau dia dihijrah, dimigrasikan, mau pindah kemana? Ya, mereka nggak mau hijrah, nggak mau migrasi. Ya, itu tanah leluhurnya, itu tanah kelahiran mereka. Ya, tanah mereka untuk berjuang. Ya, kalau disuruh pindah, berarti sama aja ente nyuruh. Logikanya seperti penjajah Israel nyuruh mereka hijrah dari Palestina. Itu ide gila itu, dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kenapa? Karena hijrah itu tidak ada lagi secara fisik setelah hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Yang ada tuh hijrah spiritual, hijrah batiniah, ya, kita meninggalkan maksiat, lalu kemudian jadi orang baik, orang soleh, itu baru hijrah. Itu yang benar. Bukan hijrah tempat nih, nggak bisa. Ya, bangsa Indonesia diancam, diserang oleh bangsa lain, mau diinvasi, terus kita kosongin ini tanah, kita tinggalin di tempat lain. Nah, itu nggak boleh, itu dicela oleh Allah. Apa dalilnya? Alam tara ilal ladina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nas la. Ya, orang-orang Yahudi dulu itu pengecut. Ya, Bani Israel itu
jadi ibrah di dalam Al-Quran, diceritakan di dalam surah Al-Baqarah itu, tidakkah engkau perhatikan wahai Muhammad pada orang-orang Bani Israel yang keluar mengungsi dari rumahnya, wahum ulufun, jumlah mereka ribuan. Kenapa? Hadaral maut, takut mati karena mau diinvasi oleh bangsa lain. Ya, bukannya dia perang, dia pertahankan negaranya, negerinya, malah dia kabur lari meninggalkan negerinya. Ribuan orang takut mati. Maka apa dihukum oleh Allah? Faqala lahumullahu mutu. Bani Israel, para pengecut, para pecundang, kamu bukannya lawan itu musuh yang mau mengambil tanah kamu, kok malah kamu lari? Udah kalian mati aja kamu sebelum kamu mati betulan. Mutu. Ya, jadi Allah matikan mereka. Ya, tadinya pengen hidup kan, tapi justru dapat kebalikannya, dihukum oleh Allah jadi mati. Nah, itu orang yang begitu berarti sudah mati sebelum mati beneran. Ya, nauzubillah min zalik. Allahumma iyyaka na'bud. Apa doanya lagi? Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah, walaka nusalli wa nasjud, dan kami salat kepadamu, sujud kepadamu semata-mata. Wa ilaika nas'a, hanya kepadamu, hanya untukmu kami berusaha. Wa nahfid, dan menyelenggarakan urusan kami. Narju rahmatak, kami mengharapkan rahmatmu ya Allah. Wa nakhsha 'adzabak, dan kami sangat takut kepada siksamu. Inna 'adzabakal jidda bil kufari mulhaq. Sungguhnya siksaanmu yang pedih akan ditimpakan kepada orang-orang kafir. Kemudian beliau berdoa, Allahumma 'adzibil kafarata wal musyrikin a'dad-din alladziina yasudduna an sabilik wa yakadzibuna rusulak wa yuqatiluna awliya'ak. Ya Allah, berikanlah siksa kepada orang-orang kafir yang zalim, yang musyrik, musuh-musuh agama, mereka yang menghalangi manusia dari jalan Engkau, ya. Kemudian mereka yang mendustakan rasul-rasulmu, mereka yang memerangi kekasih-kekasihmu. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat, dan seterusnya dan seterusnya. Ini diriwayatkan oleh sahabat dari Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bisa kita tambahkan itu. Bisa juga ditambahkan doa Nabi ketika dikepung di perang Ahzab. Jadi doa-doa Rasulullah ketika perang itu boleh kita masukkan. Karena untuk apa? Mengusir musuh, ya, mengharapkan pertolongan Allah. Apa doa Nabi di perang Ahzab? Allahumma munzilal kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, zat yang menurunkan Al-Quran, yang mengarak awan-awan, ya, kemudian yang mengalahkan seluruh ahzab, seluruh musuh yang bersekutu, berkoalisi, ya, kalahkan mereka dan tolonglah kami atas mereka, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka itu itulah sekedar sejarah yang harus kita ungkapkan, ya, bagaimana Rasulullah menghadapi itu semua. Juga bukan. Jadi semua teladan dari Rasulullah itu ada. Rasulullah penyabar ada. Rasulullah sebagai pejuang, ya, sebagai panglima perang ada. Jadi ajaran Islam itu bukan hanya sholat, ya. Ajaran Islam itu juga untuk membela kehormatan manusia, membela tanah air, membela harga diri, membela agama, semua ada dalam maqasid syariah. Ya, makanya penjajah dan antek-antek penjajah itu sangat takut dengan Islam. Ya, kenapa dulu Belanda ingin melemahkan perjuangan umat Islam lepas dari penjajahannya, kemudian mengutus orientalis, ya, ahli agama, pinter bahasa Arab, hafal Quran, baca hadis, ya, baca hadisnya lebih cakepan dia daripada bapak-bapak. Saya dapat video. Ini petinggi tentara Israel, ya, dia Yahudi keturunan Irak, tinggalnya di Israel jadi tentara, ngomong persis seperti yang diomongin sama, ya, orang-orang yang ngaku-ngaku ustadz itu, ya, yang mencibir para pejuang Palestina, ya, itu mirip tuh dalilnya. Dibilang Hamas itu teroris, dibilang Hamas itu Khawarij, ISIS, ya, suka membunuh, suka mengkafirkan. Itu sama. Lah kok sama ya? Jangan-jangan sanad ilmunya sampai ke sono. Nauzubillah min zalik. Ini kalau mau saya puterin Pak. Cuma saya nggak ada videonya, nggak ada tampilan. Saya punya videonya tapi nggak bisa ditampilkan di sini, ya. Nanti boleh saya kirim ke
kemana, ke humas atau panitia di sini, ya DKM. Itu luar biasa, kok bisa mirip ya? Karena begini Pak, penjajah itu di mana-mana untuk melemahkan supaya rakyat yang dijajah itu diam, tidak melawan. Itu memang mereka membangun sebuah kekuatan non militer. Apa itu kekuatan non militer? Ya, dengan apa? Riset, dengan opini, dengan media, ya, dengan memutarbalikkan fakta. Israel itu yang saya perhatikan sudah lama ini, itu adalah pusat inkubasi hampir semua aliran sesat di dalam Islam. Itu di-backingi dan didanai oleh Israel, oleh Mossad terutama. Ya, ente mau sebut apa? Ahmadiyah, ya dari dia. Apalagi macam-macam. Ya, ada Druze. 40% tentara Israel itu agamanya bukan Yahudi, tapi Druze yang ngaku-ngaku Islam. Ya, tinggalnya di dataran Golan, daerah Syria yang dicaplok Israel. Itu mereka bergabung dengan tentara Israel. Ya, ngaku Islam tapi nggak ada sholat 5 waktu, nggak ada rukun iman, rukun Islam itu, nggak tahu agama apa itu, agama gado-gado. Ya, gerakan apa lagi, macam-macam itu dulu ada namanya gerakan apa itu yang dia punya nabi terakhir kayak ngaku-ngaku nabi itu, bukan Ahmadiyah, ada satu lagi seperti yang punya Bahaiyah ya, namanya Bahaullah. Ya, Babullah, dia pegang kunci surga itu, ya. Itu kuburannya juga di Israel. Ya, dibuat bangunan besar itu. Jadi Israel ini punya pusat riset yang mempelajari Quran, hadis, bagaimana supaya umat Islam ini tertipu, seolah-olah mereka itu adalah betul bangsa pilihan dalam Al-Quran yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kisah Nabi Musa. Betul mereka memiliki hak untuk tinggal di Palestina, menguasai Baitul Maqdis. Itu semua dipreteli satu-satu, dalilnya diteliti, digunakan, diselewengkan untuk apa? Mendukung ya opini-opini propaganda Zionis, Pak. Nah, yang saya khawatirkan ini banyak sekali ada yang mengamini pendapat-pendapat itu karena dananya besar. Ya. Kalau boleh kita berdoa kunut nazilah, ya termasuk orang-orang yang model begini itu kita doakan saja itu. Ya, supaya kenapa? Karena ikut membantu kelompok-kelompok aliran sesat ini, ikut membantu menikam umat Islam dalam sejarah Islam itu seperti itu. Tidak ada dalam sejarah Islam dalam menegakkan kalimat Allah kemudian mereka ikut membantu perjuangan kaum muslimin. Ya, mulai dari kaum munafik, orang Yahudi dan lain sebagainya, itu semua berkumpul di situ. Nah, seperti contoh misalnya di sini ya, Anda setuju atau tidak setuju silakan. Ini ada yang membuat postingan di media sosial mengatakan bahwa tidak sama pejuang Indonesia dengan Hamas Palestina katanya. Satu, pejuang Indonesia itu mewakili rakyat, sedangkan Hamas ini tidak mewakili rakyat Palestina. Loh, bagaimana tidak mewakili rakyat? Ini gerakan ini bukan hanya gerakan militer, dia gerakan politik, partai, dan menang pemilu, Pak. Tahun 2006 menang pemilu, saya ingat betul, saya waktu masih di Mesir. Ya, menang pemilu, itu telak itu. Ada beberapa partai yang ikut, dan Hamas ini nomor 1. Meraup suara lebih dari 50%. Bayangkan, satu partai lebih dari 50%. 56% di seluruh wilayah pendudukan Israel yang ada yang menjadi wilayah Palestina. Ya, itu Gaza dan tepi barat. Jumlah total penduduk Palestina ini kan kurang lebih 7 jutaan ya. 2,2 juta di Gaza, 5,3 juta di tepi barat. Pemilu 2006 itu pemilu yang paling bersih. Ya, pemilu yang jurdil ya. Diamati oleh utusan-utusan dari PBB, internasional semua kumpul di sana ya. Jadi pemilu yang bersih dan jurdil. Hasilnya itulah pilihan rakyat Palestina itu memilih Hamas yang katanya gerakan teroris, yang katanya Khawarij itu. Sebenarnya dia ulil amri, cuma tidak diakui oleh Barat. Jadi ulil amri menurut Anda itu siapa? Ulil amri Barat, ya silakan aja mengekor ke Barat sampai mati loh, ya kan? Nauzubillah min zalik gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, ini klaim ini nomor 1 terbantahkan ya. Yang kedua, perang di Indonesia dipimpin oleh pemimpin yang sah dan raja-raja. Hamas dipimpin oleh pemimpin partai bukan presiden. Nah, ini juga nggak ngerti sejarah. Ya, perjuangan di Indonesia itu ya bukan hanya oleh pemerintah, ya oleh rakyat biasa, oleh kelompok-kelompok sipil
Nahdlatul Ulama itu dulu pemerintah bukan? Yang mengeluarkan resolusi jihad bukan pemerintah. Ya. Muhammadiyah mengeluarkan maklumat jihad tahun 46. Itu pemerintah bukan? Bukan pemerintah. Jadi semua elemen rakyat, ya, sipil organisasi itu mengeluarkan fatwa jihad. Ya, untuk melawan apa? Melawan agresi militer Belanda. Ini masa-masa revolusi kemerdekaan. Apalagi kalau ini dalam konteks modern, Hamas itu bukan ormas, partai politik. Dia menang pemilu, ya. Dia memimpin rakyat di jalur Gaza dan sebagian tepi barat, ya. Kemudian tapi tidak diakui, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu biasa tidak diakui itu sama seperti di Aljazair, sama ketika Mesir pemimpinnya dikudeta, itu ya. Karena ketakutan terhadap orang Islam yang benar kalau mimpin negara itu takut mereka itu. Jadi takut macam-macam. Padahal Islam itu bukan ancaman, ya. Islam ini rahmatan lil alamin. Kalau merasa terancam berarti ada yang salah pada diri mereka, bukan yang salah pada diri orang Islam. Ya. Yang ketiga macam-macam lah ini. Ya, ini semua tuna sejarah dan sangat absurd alasan-alasannya. Ya. Ini ada fitnah lagi katanya. Pemimpin Indonesia itu ikut berperang langsung bersama tentaranya. Iya, perang gerilya itu Bung siapa? Kiai Jenderal Sudirman. Ya, Jenderal Sudirman seorang kiai, pemimpin tentara militer. Ya. Sementara pemimpin Hamas katanya tidur di hotel Qatar bersama keluarganya. Lucu juga ini. Saya baru dari Qatar kemarin. Ya, saya baru jumpa dengan pemimpinnya itu Ismail Haniyah. Ya, baru pertama kali saya ketemu dan saya tidak pernah bermimpi untuk ketemu. Cuma waktu itu ada diberi kesempatan bisa ketemu, menyampaikan pesan-pesan kepada teman rakyat Indonesia. Lebih khusus lagi teman-teman di Muhammadiyah, karena beliau tahu Muhammadiyah bisa membangun banyak fasilitas, ya, bisa untuk nanti membantu kerjasama dalam banyak hal terutama setelah rekonstruksi Gaza ini, ya. Itu enggak ada, ya. Jadi dia bukan tinggal di hotel, ya, punya apartemen biasa, ya, kantornya juga biasa seperti umumnya kantor-kantor biasa, dan diakui bisa pergi kemana-mana, ya. Bisa bertemu dengan Grand Sheikh Al-Azhar, dapat dukungan dari pemimpin tertinggi Al-Azhar di Mesir. Sekarang dapat dukungan dari Syekh Ali Jum'ah, ya, yang mengatakan saya bersama Hamas, ya, dalam perjuangan mereka melawan kezaliman Israel. Jadi sudah banyak ulama-ulama dunia yang memfatwakan, ya, tentang mereka yang berjuang ini adalah sebab mereka bukan hanya mewakili rakyat Palestina loh, ya. Sekarang itu mereka mewakili kita seluruh umat Islam. Apa yang tujuan mereka itu adalah untuk membebaskan Al-Aqsa, ya. Jadi istilahnya itu selalu pakai nama dulu tahun berapa itu? 2021 itu operasinya namanya Saiful Quds, pedang Al-Quds, ya, karena waktu itu Israel suka mengganggu rakyat Palestina yang ada di Yerusalem. Tanah, properti, rumahnya suka dirampas. Maka dibalas. Apalagi kemudian waktu bulan Ramadan, ya, musim-musim i'tikaf, 10 hari terakhir itu suka diganggu, ya, diprovokasi, nggak boleh masuk, nggak boleh i'tikaf, masjidnya dilempari gas air mata, bom molotov dan sebagainya. Karena mereka memang tujuan final dari gerakan Zionis ini bukan hanya mencaplok wilayah Palestina, tetapi mencaplok Masjidil Aqsa dan menguasai penuh. Umat Islam nggak boleh beribadah di situ. Dan mereka akan bangun kembali apa yang disebut dengan Haikal Sulaiman atau Solomon Temple. Padahal Solomon Temple itu istilah kaum penyembah berhala. Ya, sementara Nabi Sulaiman itu bukan penyembah berhala, dia seorang bertauhid. Ya, dia punya mihrab Sulaiman itu ada. Itulah yang mungkin disalahgunakan, diselewengkan oleh iblis-iblis yang ada di dalam kelompok Yahudi itu, membuat kitab Talmud untuk apa? Untuk mengubah konsep mihrab Sulaiman itu menjadi Solomon Temple. Ya. Kenapa? Sulaiman itu ketika berkuasa, ya, entah di mana letak kekuasaannya, kerajaannya, tetapi satu yang pasti di dalam hadis Nabi dikatakan beliau itu memugar bangunan Masjid Al-Aqsa. Itu. Jadi komplek Masjid Al-Aqsa yang ada sekarang itu dipugar, dibangun lebih megah, ya, karena masa keemasan Nabi Daud itu adalah Israel itu adalah pada masa Nabi Sulaiman.
Dan orang-orang yang beriman dengan Nabi Sulaiman itu adalah bukan Yahudi agamanya, dia Muslim. Jadi Muslim yang hidup pada zaman Nabi Sulaiman, ya. Jadi adanya ajaran Yahudi itu jauh setelah ini diselewengkan oleh mereka, ya. Ya, jadi Muslim mereka itu, Nabi Sulaiman dan pengikutnya, ya. Nah, itu di dalam hadis Nabi di surat Ibnu Majah dikatakan, lamma faragha Sulaiman min bina'i Baitul Maqdis. Jadi Sulaiman itu salah satu prestasinya adalah memugar bangunan Masjid Al-Aqsa atau Baitul Maqdis. Setelah selesai pemugaran, biasa ada peresmian, ada doa, kan? Nabi Sulaiman itu minta 3 perkara kepada Allah. Berdoa kepada Allah 3 hal. Ya Allah, 1, saya minta supaya semua keputusan hukum yang saya tanda tangani itu sesuai dengan syariat-Mu. Ya, ini pemimpin hebat nih. Ini pemimpin baru yang berintegritas, ya, sesuai dengan Islam, ya. Jadi apa saja yang ditandatangani, dekretnya, instruksinya, ya, keputusannya itu harus sesuai dengan syariat Allah. Dia minta itu. Yang kedua, ya Allah, saya minta kekuasaan yang besar yang tidak pernah dimiliki oleh kekuasaan satupun raja-raja yang ada di dunia ini sampai hari kiamat. Dan itu diberikan oleh Allah. 2 itu diberikan. Yang ketiga, ya Allah, saya minta tidak ada seorang pun yang datang ke tempat ini, Masjid Al-Aqsa yang baru saya pugar, kecuali tujuannya hanya satu, untuk sholat di dalamnya. Saya minta semua dosa-dosanya Engkau ampuni. Apa kata Rasulullah setelah mengutip perkataan Nabi Sulaiman itu? 2 doa yang pertama dikabulkan untuk Nabi Sulaiman, yang ketiga itu Allah kabulkan buat saya dan umat saya. Ya, maka itu kita disunahkan oleh Nabi untuk pergi datang ke Masjidil Aqsa. Apa tujuannya? Sholat di dalamnya. Karena utama mempertahankan tauhid di situ. Karena banyak sekali kelompok-kelompok yang anti kepada Islam, anti tauhid, itu mereka ingin menyerobot dan merampas pusat dakwahnya para nabi dan rasul ini untuk dijadikan simbol anti tauhid. Itulah simbol nanti Dajjal yang akan ada muncul di akhir zaman. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban. Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya,
Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia. Dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan Gedung Pusat Dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.